Kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Ya, di tengah kita ada anak dari Ibu Lisa ya, namanya Kalista ya. Bisa berdiri deh. Berdiri, kita beri tepuk tangan. Ya, terima kasih. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, jangan takut karena Tuhan ada besertamu. Amin. Dia penolong yang setia. Setia sampai akhir hidup kita semua. Dan Tuhan pasti akan menyatakan pertolongannya di saat kita mengalami berbagai macam persoalan hidup. Haleluya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita angkat kitab suci kita. Kita ucapkan bersama-sama, kita menyatakan iman kita kepada Tuhan. 2, 3. Saya dapat menjadi apa yang firman Tuhan katakan saya dapat jadi. Saya dapat lakukan apa yang firman Tuhan katakan saya dapat lakukan. Saya dapat memiliki apa yang firman Tuhan katakan saya dapat memiliki. Saya menyatakan, saya mempercayai dan saya menerimanya dalam nama Yesus. Aku percayakan firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Aku percayakan janji-janji firman-Mu, janji-janji firman-Mu akan digenapi dalam hidupku. Firman-Mu mengajarku hari ini dan aku akan melakukannya. Amin. Mau diajar oleh firman Tuhan? Saudara mau melakukan firman Tuhan? Saudara percaya firman Tuhan adalah kebenaran? Maka janji-janji akan digenapi dalam hidup saudara. Katakan amin. Ya, kita sudah selesai bicara tentang because of you. Dan hari ini kita mau belajar lagi satu firman Tuhan di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang 9, ya mulai ayat 9 dan ayat yang ke-10. 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai ayat 10. Kalau sudah menemukan, mari kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Amin. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu, kita belajar lagi dengan tema ini. Beware of miracles. Waspada terhadap apa? Mujizat. Saudara, karena ayat tadi baru kita baca, si pendurhaka itu, kalau saudara baca dari perikopnya, itu kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Dan ditandai datangnya si antikris, memerintah masuk di dalam bait Allah. Saudara bisa baca pada ayat yang keempat. Ayat yang keempat berkata begini, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai apa? Allah. Lucifer itu kepingin jadi Tuhan, kepingin jadi Allah, kepingin disembah. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Dan lihat saudara kedatangannya. Kedatangannya disertai apa? Rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dahsyat yang dilakukan, mujizat-mujizat. Dan ini seringkali yang membuat orang mencari ini loh. Mujizat, perbuatan ajaib, ya, ini seringkali menjadi keinginan setiap manusia. Tapi hati-hati, beware of miracles. Waspada terhadap mujizat. Karena bisa saja yang melakukan mujizat adalah siapa? Iblis. Ya. Karena itu Bapak Ibu, jangan gandrung dengan apa? Mujizat. Amin. Jangan tergila-gila dengan apa? Mujizat. Jangan mengejar mati-matian mujizat. Jangan menggantungkan hidup pada mujizat.
Saudara tahu, kita hidup oleh karena apa? Kasih karunia Tuhan. Jadi jangan kita gandrung dengan mujizat. Jangan sampai tergila-gila dengan mujizat. Jangan mengejar mati-matian mujizat. Jangan menggantungkan hidup kita pada mujizat. Saudara dengarkan, kita hidup oleh karena kasih karunia Allah. Amin. Saudara bayangkan, yang sekarang dipakai luar biasa itu saya lihat di media sosial, Pastor Andi atau Pendeta Andi Simon. Kalau dia datang ke Makassar, orang kejar dia. Orang datang. Di mana Pastor Andi atau Andi Simon ada melayani, orang datang ke sana. Dia ke Surabaya, orang ke sana. Dia ke Jakarta, orang ke sana. Nah bayangkan, kalau di situ ada dua orang yang akan berdoa, Pendeta Robert Pasanda satunya Pendeta Andi Simon. Saudara minta didoakan oleh siapa? Pendeta Robert Pasanda atau Pendeta Andi Simon? Hah? Maju? Jangan Bapak, aku nggak mau. Terus siapa? Bapak Andi Simon, Pastor Andi Simon. Wah, nggak laku saya. Hati-hati loh ya. Jangan gandrung dengan mujizat. Jangan tergila-gila dengan mujizat. Jangan mengejar mati-matian mujizat. Jangan menggantungkan hidupmu pada mujizat. Karena kau hidup itu oleh karena apa? Kasih karunia Tuhan. Artinya tanpa mujizat saya bisa hidup. Amin. Kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita tidak mengalami mujizat. Kita sakit tidak mengalami kesembuhan. Kita bangkrut tidak mengalami pemulihan ekonomi kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi. Tidak ada mujizat yang terjadi. Lalu bagaimana kalau begitu? Apakah masih mau mengikut Tuhan? Apakah masih percaya kepada Tuhan? Atau mungkin saudara berkata, ternyata semuanya adalah bohong. Tuhan bukan pembuat mujizat. Tuhan tidak bisa melakukan mujizat. Buktinya, saya tetap sakit. Saya lumpuh tetap lumpuh. Saya buta tetap buta. Saya bisu tetap bisu. Ekonomi saya tidak kunjung baik. Saudara, karena itu sekali lagi dengarkan, kita ini hidup bukan karena mujizat, tapi karena apa? Kasih karunia Tuhan loh. Saudara dan saya ada hari ini. Jadi hati-hati, beware of miracle. Ya, kenapa Bapak Ibu? Dalam Matius 24 ayat 24, coba kita ucapkan bersama-sama itu. Matius 24 ayat 24, 2, 3. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka mengadakan apa? Tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Sama dengan kedatangan si pendurhaka, para Mesias palsu muncul. Para nabi-nabi palsu muncul. Sama dengan kedatangan si pendurhaka, mereka membuat apa? Mujizat-mujizat. Dia tahu. Dan ayat ini berkata tegas, dijelaskan, sekiranya mungkin. Siapa yang disesatkan? Halo? Siapa yang disesatkan? Orang-orang pilihan juga. Saudara termasuk orang pilihan? Halo? Kalau Anda gandrung dengan mujizat, Anda tergila-gila dengan mujizat, Anda terus apalagi menggantungkan diri pada mujizat, Anda mati-matian dengan mujizat, bahaya Bapak Ibu. Ya, kita bisa disesatkan. Mereka, ayat ini berkata sekiranya mungkin mereka menyesatkan siapa? Orang-orang pilihan juga. Sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi hati-hati jika engkau gandrung dengan mujizat, jika engkau tergila-gila dengan mujizat, jika engkau
mati-matian mengejar mati-matian mujizat, jika engkau menggantungkan hidup pada mujizat, engkau akan menjadi apa? Sasaran untuk disesatkan. Jadi kalau saudara mati-matian dengan mujizat, saudara jadi sasarannya setan, nanti iblis dibawa ke sini nanti nih. Ini gereja setan ini, salibnya terbalik nih. Gerejanya antikris. Ya, gereja antikris, gereja si pendurhaka, gereja yang dikuasai oleh iblis. Dan kalau kita tergila-gila dengan mujizat itu tadi, ya kita gantung dengan mujizat, kita kejar mati-matian mujizat, ya kita gantungkan hidup pada mujizat, engkau akan menjadi apa? Sasaran, engkau jadi targetnya setan untuk disesatkan. Haleluya. Jadi saudara, ada atau tidak ada mujizat, saya tetap mengikuti Yesus. Amin. Kan begitu. Ada atau tidak ada mujizat, saya tetap percaya kepada Yesus. Amin. Jangan karena mujizat kecewa nanti kita. Dan bukan hanya kecewa, bisa jadi sasaran apa? Bisa jadi sasarannya iblis, si pendurhaka, Mesias palsu, nabi palsu. Karena mereka muncul dengan mujizat-mujizat. Mereka bikin mujizat-mujizat. Dan ini berbahaya. Saudara tahu, orang yang membuat mujizat belum tentu dari Tuhan. Amin. Jadi orang yang membuat mujizat belum tentu dari Tuhan. Saya kasih contoh dalam Keluaran 7 ayat 10 sampai 11. Keluaran pasal yang ke-7 ayat 10 sampai 11. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi apa? Ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu, ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli Mesir itu membuat apa? Yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Bisa tidak para dukun itu menjadikan tongkatnya jadi ular? Ternyata bisa juga. Bisa juga. Bahkan hati-hati loh, saudara sakit, didoakan pendeta Robert Pasanda, bukan Andi Simon ya, Anda tidak sembuh, lalu ditawari, di situ ada dukun yang hebat, Sakti Mandraguna. Saudara kesana dan saudara sembuh. Siapa yang saudara percaya? Halo? Kita cari orang pintar, kita cari ahli sihir, kita cari paranormal, dukun-dukun. Mereka bikin mujizat. Sedangkan pendeta yang berdoa, tidak ada kesembuhan. Begitu pergi kepada orang pintar, simbah yang jenggotnya sudah panjang banget, disuruh minum air kembang 7 macam. Wah, sekali minum langsung ceslan. Saya yakin saudara, apapun kata mbak itu engkau pasti percaya, karena engkau sembuh ceslan. Yang lumpuh langsung berdiri, yang buta langsung apa? Melihat. Yang tidak ketemu jodohnya jadi enten jodohnya. Apalagi yang usahanya lagi goyah, begitu datang kepada Simba itu langsung melejit. Dan apapun yang dikatakan Simba itu, engkau masih nurut sama dia. Dan ketika saya ngomong kepada Anda berkata enggak, saya tidak percaya Pak Robert. Bolak-balik didoain, tidak ada perubahan. Datang ke sana sekali, langsung apa? Just plan. Hati-hati ya, orang yang membuat mujizat itu belum tentu dari Tuhan. Saudara bisa baca tolong dibaca Matius pasal yang ke-7 ayat 22 sampai 23. Matius pasal 7 ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami gendong buat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah
Allah daripadaku, kamu sekalian pembunuh. Saudara lihat ayat ini berkata, banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan. Bayangkan apa yang dilakukan. Dia udah pakai nama Tuhan nih. Kami mengusir setan demi namamu Yesus. Kami mengadakan banyak mujizat juga demi namamu Yesus. Tuhan, Tuhan, mereka berseru. Saya tadi berkata bahwa orang yang membuat mujizat belum tentu dari apa? Dari Tuhan. Walaupun dia pakai nama Yesus, dia pakai nama Tuhan. Beware of miracle. Waspada terhadap mujizat. Kita harus waspada. Dan ini sebagai bukti di akhir zaman. Orang menafsirkan. Saya nggak tahu tafsiran itu benar atau tidak. Orang ini pasti bukan orang sembarangan. Benar nggak? Pasti orang yang hebat. Dan dia sebut nama Tuhan. Orang berkata, jangan-jangan ini pendeta ini. Wow, ngeri. Jangan-jangan ini adalah para pendeta yang hebat-hebat ini, yang bisa mengusir-usir setan demi nama Yesus, yang bisa mengadakan mujizat juga demi nama Yesus. Orang bilang orang ini bukan orang biasa, orang hebat. Dan kalau dia pendeta yang hebat, pendeta pembuat mujizat, pendeta yang bisa mengusir setan. Tapi sayangnya saudara, Tuhan jawab orang yang berseru-seru dengan memakai namanya itu. Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku kamu sekalian pembuat apa? Jadi dia pakai nama Yesus, dia pinjam nama Yesus, tapi ternyata untuk melakukan apa? Kejahatan. Tuhan, kami mengusir setan demi namamu, pakai nama Tuhan. Hati-hati, waspada, be careful, ya, with miracles. Jangan sampai kita tertipu dengan apa? Mujizat, karena kita tadi mengejar mujizat, tergila-gila dengan mujizat, gandrung banget dengan mujizat, menggantungkan hidup dengan mujizat. Lalu datang masih membuat mujizat, terseretlah kita, disesatkanlah kita. Bukan berarti tidak ada mujizat, ada mujizatnya Tuhan. Kita baca aja dari kitab, di Al-Quran juga ditulis gitu. Ya, Nabi Isa itu membuat mujizat, ditulis. Tapi jangan sampai saudara gara-gara mujizat, nanti saudara tidak sadar telah diselewengkan, disesatkan. Dan ini contohnya, orang ini berseru-seru kepada Tuhan, tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu, aku tidak kenal kamu. Tadi orang yang membuat mujizat itu belum tentu dari Tuhan. Dan sekarang coba kita lihat orang yang menerima mujizat. Ada yang membuat mujizat, ada yang apa? Menerima mujizat. Belum tentu orang itu diselamatkan karena dia terima mujizat. Coba baca dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 15 sampai 18. Saudara simak baik-baik. Lukas 17, 15 sampai 18. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah orang yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ya. Amin. Jadi saudara lihat ada berapa orang yang disembuhkan oleh Tuhan. Jadi orang ini menerima mujizat yang sama. 10 orang kusta itu berseru kepada Tuhan, kasihani kami. Itu dari jarak jauh. Kasihani kami Tuhan. Yesus hanya berkata, sekarang kamu pergi perlihatkan dirimu kepada imam. Sementara mereka di tengah jalan, mereka semua jadi apa? Sembuh, tahir. Mereka jadi sembuh, mengalami kesembuhan. Saudara tahu, 10 orang mengalami kesembuhan. Yang datang berapa orang? Yang datang berapa orang? 1 orang aja. Padahal sama-sama mengalami apa?
Samaria dianggap orang asing, bukan orang Yahudi. Hanya satu orang yang datang. Dan Yesus berkata kepada orang ini. Orang ini datang tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dia berterima kasih kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada orang ini, berdirilah, pergilah. Apa Bapak Ibu? Selanjutnya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi mujizat plus apa? Keselamatan. Tapi yang 9 tadi mengalami mujizat belum tentu diselamatkan, betul? 9 orang itu mengalami mujizat, tapi orang itu tidak diselamatkan. Satu orang yang mengalami mujizat datang kepada Tuhan, keluarlah itu dari mulut Tuhan berkata, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Amin. Jadi saudara, bukan segala-galanya kan mujizat. Amin. Iya, bukan. Bukan segala-galanya. Lebih baik orang ini tidak sembuh yang 9 orang itu, tidak mengalami kesembuhan, tapi mereka diselamatkan. Betul? Daripada mereka mengalami kesembuhan dan mereka tidak diselamatkan. Lalu buat apa kesembuhan itu? Kalau tidak mengalami keselamatan daripada Tuhan. Orang yang menerima mujizat belum tentu orang itu diselamatkan. Hanya satu orang ini yang datang. Dan keluar ke pernyataan Tuhan. Berdirilah dan pergilah, imanmu telah apa? Jadi dia dapat mujizat plus dia diselamatkan. Amin. Nah, saudara mengalami mujizat, mengalami keselamatan. Seharusnya yang paling bagus gini, alami keselamatan dan alami mujizatnya, diselamatkan dulu. Baru nanti mujizat Tuhan dinyatakan. Jadi saudara harus lihat mana yang lebih penting, keselamatan atau mujizat, kebenaran atau mujizat. Ya, kalau kita lihat tadi yang pertama tuh di ayat dalam 2 Tesalonika, mereka tidak mengasihi kebenaran. Mereka tidak menerima kebenaran. Mereka hanya tergila-gila dengan apa? Mujizat itu, kedatangan si pendurhaka itu. Dia bawa mujizat, hebat. Bisa loh dia menggandakan juga. 5 roti jadi berapa? Bisa dia gandakan juga. Kan banyak orang datang menggandakan duitnya itu ya. Ada lagi saya dengar itu. Wah, tidak ada seri nyawanya itu katanya, dia bisa bikin ada. Benar atau enggak ngerti. Tapi iblis sudah tahu semua dia bisa lakukan itu. Dia bisa tiru. Iblis itu jago meniru, bisa meniru, bisa membuat mujizat, bisa. Dan ingat ya, akhir zaman ini nanti saudara, kalau antikris, patungnya antikris saja, patung bisa menyembuhkan orang. Gimana tuh? Coba. Sehingga banyak orang makin kagum. Coba bayangkan tuh, patungnya aja bisa menyembuhkan. Gimana dengan antikrisnya nih? Patung antikris saudara bisa baca di kitab Wahyu, menyembuhkan. Nah, karena itu ya, jangan jadi manusia yang fokusnya hanya kepada apa? Mujizat. Cari gereja di mana ada mujizat, di situ saudara pergi. Cari gereja yang ada mujizatnya. Lupa, tidak cari kepada yang membuat apa? Mujizat. Saudara perlu mujizat atau yang bikin mujizat? Yang bikin juga harus hati-hati, siapa yang bikin? Iya kan? Siapa yang buat itu? Iblis juga bisa apa? Buat mujizat. Jadi Anda harus pastikan siapa ini? Ya, siapa yang kita ikuti? Yesus itu satu-satunya juru selamat. Tidak ada penyelamat lain. Amin. Amin. Ya. Jadi orang yang menerima mujizat itu belum tentu orang itu apa? Diselamatkan. Saudara coba baca dalam Matius 11 ayat 20. Ayat ini berkata, lalu Yesus mulai apa? Mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Perhatikan Bapak Ibu. Sekalipun di situ, bayangkan nih, sekalipun
sekalipun di situ, ia paling banyak melakukan apa? Bayangkan Yesus ini, sekarang Yesus yang bikin mujizat. Jelas siapa pembuat mujizatnya, Yesus sendiri. Bahkan dia melakukan banyak mujizat, tapi orang hanya menerima apa? Orang hanya kejar mujizatnya. Dia tidak memberi dirinya untuk bertobat, percaya Yesus dan diselamatkan. Hanya yang dikejar apa? Mujizat. Berhenti kita menjadi pengejar mujizat, tapi mengejar Tuhan yang menyelamatkan hidupmu. Amin. Amin. Jangan tergila-gila dengan mujizat, tergila-gilalah kepada Tuhanmu yang menyelamatkanmu. Ini loh yang harus kita ikuti. Coba lihat ini, Tuhan loh yang bikin mujizat. Dia bikin begitu banyak mujizat di kota ini, Korasin, di kota Korasin. Dia bikin banyak sekali mujizat, tapi saudara dikecam oleh Tuhan. Kenapa? Mereka tidak bertobat, hanya menerima apa? Iya, banyak juga orang mau didoakan itu. Di luar dari orang Kristen ya, di luar dari orang Kristen. Mau didoakan Pak? Iya. Mau sembuh Pak? Iya. Tapi aku tidak mau percaya Yesus. Nah, memang banyak yang kayak gitu. Aku mau mujizatnya, tapi aku nggak mau pembuat mujizat itu. Didoakan mau. Nanti kalau sembuh, mau ikut Tuhan Yesus? Oh enggak. Saya hanya mau disembuhkan aja oleh Tuhan Yesus. Tapi untuk percaya kepada dia tidak mau. Saya pernah ketemu orang seperti itu Bapak Ibu. Mau didoakan, tapi tidak mau jadi pengikut Yesus. Ya saya berdoa aja lah. Dia sembuh atau enggak, pokoknya aku doakan aja. Jadi saudara tahu ya, fokus kita bukan kepada siapa? Bukan kepada mujizat. Fokus saudara dan saya kepada siapa? Yesus si pembuat mujizat itu. Jangan juga tertipu dengan iblis yang membuat mujizat, karena dia datang juga dengan, makanya loh, iblis juga tahu anak Tuhan itu sedang dengan apa? Mujizat. Karena Tuhannya aja pembuat apa? Mujizat. Tampillah setan itu juga bikin mujizat supaya anak Tuhan itu sekiranya mungkin dia bahkan disesatkan katanya. Sekiranya mungkin anak Tuhan itu disesatkan. Kita ini seringkali silo dengan mujizat. Coba aja KKR kesembuhan nilai, banyak gak yang hadir? Banyak. KKR kesembuhan nilai, banyak orang berbondong-bondong. Ini nyari apa ini? Pertanyaannya, cari apa dia? Cari Tuhan atau cari mujizat? Coba kalau pendalaman Alkitab, banyak yang datang. Hadirilah pendalaman Alkitab oleh pendeta Robert Pasanda. Ini cara apa saudara baca? Ini acara apa ya pendalaman Alkitab? Bayangkan tuh, mau diajar kebenaran, malah tanya, ini acara apa ya Pak? Tapi begitu ditulis, hadirilah ibadah kesembuhan ilahi. Wah, belum jam 5, kalau kita ibadah jam 5, belum jam 5 orang udah datang memenuhi tempat itu. Gara-gara kepingin apa? Kepingin apa? Mujizat tadi itu. Dan Tuhan sudah ingatkan juga loh, dia ini membuat mujizat banyak sekali di kota Korasin, banyak, paling banyak. Dan orang-orang itu hanya menerima mujizat, tapi mereka tidak bertobat, mereka tidak percaya. Dan Tuhan memecah kota ini. Kota apa ini katanya? Menerima mujizat dari Tuhan loh. Jadi orang yang menerima mujizat belum tentu orang itu diselamatkan. Lebih baik gini, saya tidak menerima mujizat, tapi saya diselamatkan Tuhan. Amin. Saya tidak pernah melihat bagaimana mujizat itu yang spektakuler, tidak pernah melihat, tidak pernah ngalami. Tapi saya bersyukur Tuhan selamatkan saya. Amin. Daripada gini mengalami mujizat dan Tuhan bilang, mana yang 9 orang tadi? Terus mana nih orang-orang di kota ini? Kok gak ada yang ikut aku? Kan bukankah mereka telah mengalami mujizat? Aku bikin mujizat di sana begitu banyak. Di mana mereka semua? Gak ada udah sembuh, bablas. Ya itu yang dicari, karena hidupnya menggantungkan hidupnya pada mujizat. Hanya yang dikejar mujizat, mati-matian kejar mujizat. Sampai mujizat ketangkap, ya udah. Dia merasa safety, udah aman. Saya sudah mengalami mujizat. Haleluya. Ya, saudara, beware of miracle. Saudara lihat ini. Ya,
ini kota ini begitu banyak mengalami mujizat. Lalu orang ini tadi, Tuhan, Tuhan, kami mengusir setan. Apa katanya? Demi namamu. Kami mengusir setan demi namamu, Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Jadi saudara, apa artinya? Orang yang mengalami mujizat, orang yang melakukan mujizat, bukan jaminan orang itu diselamatkan. Amin. Orang yang mengalami mujizat, Yesus berkata, lihat, di kota ini aku banyak melakukan mujizat, tapi bukan jaminan orang itu diselamatkan. 10 orang kusta tadi, yang datang hanya berapa? Coba bayangkan tuh. Padahal dia lihat si pembuat mujizat itu, dia berjumpa dengan si pembuat mujizat itu, dan sebelumnya dia berseru, kasihani kami, kasihani kami. Dia percaya si pembuat mujizat Tuhan Yesus sendiri mampu menyembuhkan mereka. Tapi begitu mengalami kesembuhan, tidak ikut Tuhan, tidak datang kepada Tuhan. Hanya satu, hanya seorang yang datang kepada Tuhan. Dia tersungkur di bawah kaki Tuhan, dan baru Tuhan berkata, berdiri, pergi, kamu telah diselamatkan. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Alami mujizat dan alami keselamatannya Tuhan itu jauh lebih hebat. Amin. Dan orang yang melakukan mujizat yang berteriak-teriak, ya, nama Yesus, dia teriak, tapi pada akhirnya Tuhan bilang gini, aku tidak kenal kamu. Kecewa gak dia? Iya. Loh, saya usir setan loh Tuhan. Ya, terus ada apa kalau kamu usir setan? Ya pakai nama Yesus. Terus memangnya kenapa pakai nama saya? Lu nama Yesus bisa dipakai sama siapa aja kan? Petinju aja pakai nama siapa? Dari Filipina banyak tuh orang namanya siapa? Yesus. Ya memangnya kenapa? Semua orang bisa pakai namanya Yesus. Tapi apakah itu jaminan mereka diselamatkan? Tidak. Jaminannya itu waktu kau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kata firman Tuhan, kamu akan diselamatkan. Jadi kalau saudara mau tahu mujizat yang paling hebat, keselamatanmu. Amin. Itu mujizat paling hebat, mengalahkan semua mujizat yang ada di dunia ini. Keselamatan saudara. Kenapa? Karena engkau harus masuk neraka, kemudian engkau dipindahkan dari neraka kepada apa? Surga. Ini mujizat yang terbesar yang kita terima. Dan mujizat itu juga dilakukan Yesus, bukan dengan simsalabim, bukan dengan dia berdoa kepada Bapaknya, berkati makanan ini, tidak, tapi dia berikan dirinya, darahnya di atas kayu salib. Amin. Dia bayar dengan begitu mahal. Ini loh mujizat yang terbesar yang mengalahkan semua mujizat yang ada. Orang buta melihat itu kecil itu bagi Tuhan. Orang lumpuh berjalan kecil bagi Tuhan. Orang mati dibangkitkan kecil bagi Tuhan. Tapi orang berdosa diselamatkan, itu yang Tuhan. Wah, aku harus mati bagi mereka dulu. Amin. Ini yang berat, tapi Tuhan lakukan. Ini mujizat yang terbesar. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Saya undang pemain musik.